Halo semuanya, bonjour. Perkenalkan kami dari kelompok MKS 48. Kami di sini ingin membicarakan tentang apa itu sistem informasi, keamanan dan ancaman, hubungan etika, dan sistem informasi, software dan hardware, sistem basis data, analisis big data, dan jaringan internet. Sistem informasi atau SI adalah sebuah sistem formal, sosioteknikal, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dari perspektif sosioteknis, sistem informasi disusun oleh 4 komponen penting, yaitu tugas, orang, struktur atau peran, dan teknologi. Sistem informasi dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Jadi sistem informasi. Pertama, sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis Anda yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen ini adalah hal yang wajib. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem ini digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Elemen sistem informasi ada 7, yaitu orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, serta komunikasi data. Keamanan dan ancaman keamanan sistem. Keamanan sistem informasi adalah segala tindakan yang dilakukan untuk ancaman keamanan. Beberapa jenis ancaman seperti hacking, virus, malware, kebocoran data, dan serangan DOS atau Denial of Service. Ada aspek keamanan yaitu confidentiality atau keberhasilan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Adapun strategi keamanan yaitu identifikasi risiko, evaluasi risiko, pengelolaan risiko, dan penanggulangan insiden keamanan. Dan adapun teknik keamanan yaitu ada firewall, encryption, access control, backup dan recovery, patching, dan update system. Identifikasi hubungan etika dan sistem informasi. Isu etika utama yang muncul oleh adanya sistem informasi mencakup 5 dimensi moral, diantaranya adalah hak dan kewajiban informasi, kepemilikan hak dan kewajiban, akuntabilitas dan pengendalian, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Perangkat keras atau hardware. Poin pertama, perangkat masukan atau input, mouse atau tikus, keyboard, scanner, joypad atau gamepad. Poin kedua, perangkat keras atau pemroses, pusat pemrosesan atau CPU, random access memory atau RAM, read only memory atau ROM, perangkat keluaran atau output, layar, monitor, printer, speaker. Poin ketiga, peranti penyimpanan, hard disk driver atau HDD, solid state driver atau SSD, teknologi penyimpanan awan atau cloud storage. Poin keempat, peranti keras lainnya, motherboard atau mainboard, VGA atau video graphic area card, sound card. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Software juga merupakan penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Perangkat lunak terdiri atas program library atau kumpulan program kecil dan data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut, seperti dokumentasi, media digital, dan lainnya. Sistem operasi atau operasi sistem. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasi bertugas memberikan layanan utama untuk perangkat lunak lain yang dijalankan berupa penjadwalan tugas, pengelolaan memori, pengaturan interaksi dengan pengguna, dan akses ke penyimpanan sekunder.
Bagian kode pada sistem operasi melakukan layanan utama disebut kernel. Saat ini, sistem operasi untuk komputer, PC atau desktop yang banyak digunakan adalah Microsoft Windows, macOS dari Apple Inc., dan distribusi Linux atau Debian Fedora Ubuntu. Sistem operasi untuk perangkat seluler atau smartphone dan tablet terbanyak adalah Android dan Apple iOS. Sistem basis data atau database system. Sistem basis data atau database system adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik yang memungkinkan pengguna untuk melakukan permintaan, panggilan, atau query menggunakan program komputer untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Adapun komponen utama dari sistem basis data yaitu atribut, entitas, primary key, dan foreign key. Dan adapun komponen utama SBD yaitu data skema perangkat lunak atau DBMS. Tujuan utama dari SBD yaitu ada keamanan, integritas, ketersediaan, efisiensi. Jenis-jenis SBD ada Relational Database Management System atau RDMS, ada NoSQL Database, ada Object Orientasi Database Management System atau OOD BMS. Dan ada juga manfaat SBD, yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kualitas data, meningkatkan pengambilan keputusan, dan meningkatkan kolaborasi. Identifikasi dan analisis big data dan hubungan dengan intelijensi bisnis. Definisi big data. Big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan yang sangat besar dan kompleks yang terlalu banyak untuk dianalisis dan diproses menggunakan teknik dan metode tradisional. Istilah ini mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, serta data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat seluler, file log, dan server web. Definisi intelijen bisnis. Intelijen bisnis mengacu pada proses yang membantu organisasi mengubah data mereka menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Identifikasi jaringan dan internet. Jaringan komputer adalah himpunan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain. Jaringan komputer adalah jaringan yang terdapat pada suatu lokasi yang disusun dari beberapa komputer beserta alat elektronik yang saling terhubung untuk melakukan pengolahan data, penyebaran informasi, dan pertukaran data. Jenis-jenis jaringan komputer yaitu 1. Jaringan lokal atau Local Area Network, 2. Metropolitan Area Network atau MAN, 3. Wide Area Network atau WAN, 4. Wireless Local Area Network atau WLAN. Perangkat keras jaringan komputer ada 2 yaitu Ethernet atau LAN card, 2. Router. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking, yakni jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet memungkinkan adanya pertukaran data paket atau packet switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga dapat masuk pada jaringan area luas atau wide area network. 1. Konektivitas internet pada jaringan berkabel ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line dan LAN. Konektivitas internet pada jaringan nirkabel GPRS atau General Packet Radio Service (WiFi) dan satelit. Komunikasi data dengan ponsel EDGE atau Encoded Data Rate for GSM Evolution, 3G HSPA atau 5G, 4G LTE atau Long Term Evolution.
Proteksi data saat berinternet. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang aman dikunjungi adalah dengan melihat apakah alamat situs menggunakan HTTPS. Website yang HTTPS memiliki icon seperti kunci di sebelah alamat situs webnya. Mengapa? Untuk mengetahui alasannya, kita harus memahami apa itu HTTP dan perbedaannya dengan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server atau komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Pada umumnya, cara komunikasi antara klien dan server ialah klien melakukan request ke server, kemudian server mengirimkan respon terhadap situs web. Sekian adalah presentasi dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan informasi, ataupun kata yang menyinggung pihak tertentu. Demikian kami ucapkan terima kasih pada pendengar video ini.